Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, yaitu Bapak Didin Ridwanudin, MPD, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah semoga teman-teman semua, kita semua yang hadir di sini mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nisa Nazifah Sunaya dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi mengenai menyimak, yaitu isi sub materinya adalah memahami suasana menyimak defensif, suportif, kemudian kendala menyimak, dan perilaku menyimak. Adapun anggota dari kelompok 2 itu adalah Ahdila Fahria, kemudian ada Fazakia Syifa Utami, dan saya sendiri Nisa Nazifah Sunayah. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, pembahasan pada kelompok hari ini yang akan disampaikan oleh kelompok 2, adapun yang pertama yaitu mengenai pengertian suasana menyimak. Yang kedua adalah kendala menyimak, yang ketiga perilaku menyimak, dan terakhir faktor yang mempengaruhi. Dan yang pertama adalah materi latihan menyimak yang akan saya sampaikan. Seperti yang kita tahu teman-teman semua, menyimak itu sudah merupakan kata tidak asing di telinga kita semua, yaitu kegiatan yang menggunakan indera pendengaran ya. Tapi menyimak itu sebenarnya bukan hanya menggunakan indera pendengaran, tapi juga ada menggunakan indera penglihatan dan juga indera hati. Pada umumnya menyimak ini adalah proses pembahasan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, proses menyimak ini merupakan kegiatan kita memaknai daripada ide, gagasan, pokok-pokok yang tersirat di dalam suatu pembahasan yang dibawakan oleh si pembicara. Jadi pengertian menyimak ini, kalau menurut Tarigan, adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Kemudian menangkap isi atau pesan, kemudian memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh si pembicara melalui lisan. Selanjutnya, kemudian ada juga pengertian menyimak menurut Deden Ramdhani, yaitu merupakan kegiatan mendengarkan, kemudian memahami isi bahan simakan. Selanjutnya, nah, kalau dari kelompok kami menyimpulkan, pengertian daripada menyimak adalah proses mendengarkan, kemudian memahami isi dari bahan simakan yang disampaikan. Selanjutnya, nah, dalam proses menyimak ini ada dua macam suasananya, yaitu suasana defensif dan suasana suportif. Yang pertama, suasana defensif. Next slide. Oke. Nah, teman-teman, kita tahu defensif ini ya dari bahasa Inggris, artinya defend itu pertahanan. Defend. Nah, kalau kita artikan secara rapinya, suasana defensif adalah suasana bertahan, yang mana artinya suasana yang telah dimanipulasi dalam pesan lisan yang bermakna sungguh-sungguh dan tersirat. Kemudian suasana defensif ini juga memiliki beberapa sifat, teman-teman. Yang pertama, next slide.
Yang pertama ada suasana evaluatif. Apa sih suasana evaluatif ini? Suasana evaluatif atau evaluasi biasanya suasana ini dilakukan oleh si penyimaknya. Jadi di mana pembicara menyampaikan satu kalimat atau suatu ujaran, kemudian kita sebagai penyimak ini melakukan evaluatif terhadap ujaran yang diberikan. Nah, contohnya satu orang ini menyampaikan kampanye mengenai saya ini pintar, saya ini hebat, saya ini bla 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 bla. Kemudian kita sebagai penyimak mengevaluasi apakah ini yang diujarkan itu benar atau tidak begitu. Kemudian yang kedua ada sifat mengawasi. Nah, mengawasi ini adalah sifat yang sebagai penyimak itu kita melakukan bersiap-siap atau memasang pengawasan terhadap ujaran yang diberikan oleh pembicara. Jadi setelah pembicara ini memberikan ujarannya, kita ini menyimpulkan apakah ujaran yang diberikan ini benarkah atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sifat strategis. Nah, ada kalanya nih ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang atau si pembicara itu secara sadar atau tidak sadar membuat para penyimak itu bersiap-siap memasang kuda-kuda atau siasat bertahan. Nah, ini namanya sifat strategis. Kemudian ada sifat netral, yang mana kita tahu netral itu adalah artinya tidak memihak salah satu golongan. Jadi di mana pembicara memberikan ujaran, kemudian kita ini sebagai penyimak tidak memihak ke sana ataupun ke sini. Jadi kita bersifat netral seperti itu. Selanjutnya, Kifa. Nah, yang terakhir adalah sifat superior. Oh, belum. Maksudnya yang nomor 5 adalah sifat superior. Artinya ini menganggap diri sendiri lebih unggul. Nah, di dalam ujaran superior ini terdapat kalimat-kalimat yang artinya agak tinggi hati seperti itu. Jadi penyimak ini harus pintar-pintar dalam menyimak apakah kalimat ini berisikan kalimat-kalimat yang tinggi hati atau merasa lebih unggul daripada orang lain. Kemudian yang terakhir ada sifat pasti dan tentu, yaitu sang pembicara yang mengemukakan sesuatu yang pasti dan sudah tentu. Kemudian selanjutnya, Afifah. Yang kedua ada suasana suportif. Kalau tadi defensif, sekarang suportif. Yang kita tahu suportif itu saling support atau mendukung ya. Suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung dari pesan-pesan yang diberikan. Nah, suasana suportif ini juga memiliki beberapa sifat-sifat seperti defensif tadi. Yang pertama, sikap deskripsi atau pemberian pemahaman. Deskripsi atau ujaran pembicaraan mendeskripsikan lebih banyak dan menginginkan pendengar atau penyimak mengetahui juga lebih banyak. Kemudian sifat yang selanjutnya ada orientasi masalah. Yang kita tahu pembicara ini memberikan orientasi terhadap satu hal, sehingga para penyimak ini jadi paham apa yang dijelaskan oleh penyimak pemberi ujaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada spontanitas. Ujaran pembicara bersifat spontan atau langsung. Hal ini membuat penyimak itu lebih mudah menangkap isi pembicaraan karena bersifat spontan. Kemudian ada empati. Ujaran yaitu ujaran pembicara yang mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Kemudian ada ekualitas, yaitu ujaran yang dapat menjelmakan suasana suportif dalam kegiatan menyimak. Dan profesionalisme, yaitu ketepatan ketentuan walaupun bersifat sementara, tapi merupakan salah satu unsur pembentuk daripada suasana. Selanjutnya, Afifah. Nah, yang kedua ada materi mengenai kendala dalam menyimak yang akan disampaikan
disampaikan oleh rekan saya, Fazaki Syifaltani. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Untuk selanjutnya, yaitu poin yang kedua akan saya bahas mengenai kendala menyimak. Seperti hal keterampilan yang lain, seperti keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak, tak terlepas dari sebuah adanya kendala-kendala yang pastinya harus kita ketahui dan harus kita hadapi. Nah, begitupun juga dengan kehidupan sehari-hari kita ataupun aktivitas yang akan kita lakukan pastinya tak terlepas dari sebuah kendala gitu. Nah, dalam keterampilan menyimak ini kita bisa menemukan atau kita bisa mengetahui apa sih kendala-kendala dalam proses keterampilan menyimak ini. Nah, kendala dalam menyimak ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari pribadi masing-masing individu tersebut dan juga faktor dari lingkungan. Nah, yang pertama faktor dari pribadi masing-masing atau individu tersebut, kenapa sih membuat proses menyimak ini menjadi terkendala gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi yang pertama itu proses dari individu tersebut, yang di mana individu tersebut memiliki rasa acuh, sombong, ataupun egois. Jadi, semata-mata individu tersebut itu hanya ingin berbicara namun enggan untuk mendengar. Nah, hal ini bisa menyebabkan sebuah proses menyimak menjadi terkendala. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, kenapa sih teman-teman faktor lingkungan ini membuat keterampilan menyimak itu menjadi terkendala? Seperti halnya teman-teman misalnya sedang mengobrol dengan lawan bicara atau teman Anda gitu. Ketika teman Anda dan Anda sedang berbicara atau mengobrol, tetapi dalam lingkungan yang kurang kondusif, lingkungan yang kurang menyenangkan, pasti menjadi kendala bagi si pendengar itu, bagi si penyimak itu. Nah, oleh karena itu, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi dalam proses keterampilan menyimak. Dan sebaliknya jika lingkungan bisa dibalut, bisa didukung itu bisa terasa nyaman dan suka dalam menyimak langsung sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, setelah tadi yang sudah saya sampaikan mengenai faktor kedua itu, ternyata ada ini kegiatan yang menghambat atau faktor-faktor yang pendukung yang bisa menghambat dari proses keterampilan dari pembawa cerita atau tutor. Nah, faktor pembawa cerita atau tutor ini perlu dipertimbangkan nih teman-teman, bagaimana kita nantinya sebagai guru, sebagai pendidik di dalam kelas bisa menyampaikan isi cerita atau isi bahan di dalam kelas yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ini sangat berpengaruh sekali. Nah, biasanya tutor atau pembawa cerita yang baik ini akan mempunyai bahasa yang dikemas secara baik dan benar, mempunyai intonasi yang baik, terus adanya gerak dan mimik wajah, dan itu bisa membuat keterampilan menyimak ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah, selain itu pemberian motivasi berupa pujian dan hadiah mendorong peserta didik juga nih untuk memahami isi cerita yang akan dibawakan oleh pendidiknya. Nah, yang kedua itu ada faktor cerita. Faktor cerita ini kenapa sih juga termasuk bisa membuat keterhambatan dari proses keterampilan menyimak ini. Nah, faktor cerita biasanya menjadi kendala itu pembawa ceritanya ini kurang disajikan secara menarik sehingga lawan bicara atau pendengarnya itu terkesan kurang fokus, kurang merasa tertarik gitu, kurang terhibur dengan lawan bicara atau pembicara tersebut. Nah, contohnya saja, misalnya nantinya kita sebagai pendidik di dalam kelas, tentunya kita harus bisa menyajikan bahan atau cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dan ini bisa menimbulkan peserta didik tersebut merasa penasaran, apa sih yang dibicarakan oleh guru tersebut, gitu. Nah, yang ketiga itu ada faktor
penyimak. Faktor penyimak ini bisa saja kalau di dalam kelas, kita sebut dengan guru ya. Nah, merupakan bagian yang sangat terpenting, apabila penyimak itu, tidak mau menyimak, maka, bahan bicara yang akan kita bicarakan itu akan sia-sia saja. Nah, sebaliknya jika pembawa cerita, membawakan cerita kurang menarik, tetapi, si penyimak itu mempunyai, adanya kerja keras, terus mempunyai keefektifan dalam kegiatan menyimak, maka kegiatan menyimak ini akan berlangsung secara maksimal. Nah, dan yang terakhir itu ada situasi belajar. Nah, seperti yang sudah saya katakan, sebelumnya mengenai faktor yang pertama itu ada faktor pribadi masing-masing dan faktor lingkungan. Nah, dalam situasi belajar ini juga sama, lingkungan yang kondusif ini bisa membangun, keterampilan menyimak berjalan dengan semestinya. Dengan suasana yang tentram, dengan suasana yang kondusif, membuat si penyimak atau pendengar nanti bisa mengetahui informasi yang dibicarakan oleh si pembicara atau, si pembicara itu. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya kita di dalam kelas, nantinya sebagai guru atau pendidik, kita harus mengetahui nih, suasana ruang belajar yang ada di kelas. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengetahui standarisasi ruangan yang harus, yang sudah berstandar gitu. Misalnya dari pencahayaan, terus, letak kursi dan meja yang disusun secara rapi, jadinya antara si pembicara dan si pendengar pun, terasa lebih enak gitu dilihatnya. Terus adanya ventilasi udara, nah ini merupakan bisa juga, dijadikan patokan bagaimana keterampilan menyimak itu bisa berhasil. Itu ada penggunaan alat peraga. Nah, penggunaan alat peraga ini teman-teman sangat penting bagi setiap pendidik dalam mengajarkan cerita atau bahan bicaranya nanti di dalam kelas. Dan nantinya pendidik kita harus, mengetahui nih bahan didik merasa tertarik dengan bahan bicara yang, akan kita bicarakan gitu. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya seperti kita menggunakan boneka, menggunakan gambar, terus menggunakan bentuk atau alat peraga palsu ataupun asli gitu. Penggunaan alat peraga ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu serta memberikan rasa, menarik perhatian bagi peserta didik. Selanjutnya, Poy. Dapat disimpulkan bahwa menurut, kelompok kami, dalam kegiatan menyimak itu tak luput dari adanya sebuah kendala-kendala yang akan dihadapi seorang pembawa cerita dan juga penyimak. Faktor tersebut bisa saja hadir dalam setiap individu itu sendiri. Dengan kata lain, si penyimak dan juga dari lingkungan tersebut. Selanjutnya, Poy. Nah, tadi yang sudah dibicarakan, yang sudah saya bicarakan tadi, lingkungan itu memberikan pengaruh dalam kegiatan menyimak. Apabila lingkungan tersebut mendukung, maka kegiatan menyimak itu akan berlangsung secara baik. Nah, selain itu ada beberapa kendala yang harus diperhatikan sebagai seorang pembawa cerita atau nantinya kita sebagai pendidik, seperti memahami, penyimak atau peserta didik tersebut, situasinya, dan cerita yang akan dibawakan. Selanjutnya, Po. Dengan ini, pendidik, perlu strategi khusus dalam menangani situasi jika peserta didik merasa teralihkan atau kurang fokus dalam hal menyimak. Misalnya tadi seperti dengan menggunakan, gestur, menggunakan mimik wajah, terus memilih cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dan juga menggunakan alat peraga yang tepat untuk peserta didik. Selanjutnya, Poy. Baik, terima kasih atas, teman-teman yang sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Faza yang telah menyampaikan materi kendala dalam menyimak. Selanjutnya adalah materi perilaku dalam menyimak yang akan disampaikan oleh Adila Fahria. Pada Adila, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan dari Fazakia tadi, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang perilaku menyimak. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam perilaku menyimak. Tahap yang pertama itu ada tahap mendengar. Nah, apa sih tahap mendengar itu?
tahap mendengar ini kayak jadi tuh penyimak ini berusaha untuk menangkap pesan gitu, menangkap pesan dari si pembicara yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa gitu. Nah, untuk menangkap bahasa itu kan terbicara tadi omongan si pembicara tadi. Dalam hal ini dalam tahap ini nih kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh si pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Nah, jadi pada tahap ini wacana. Nah, setelah mendengar, tadi kan kita mendengar nih yang pertama. Tentunya ada nih ke kita untuk mengerti atau berbicara. Nah, pada kedua ini sampailah kita pada tahap understanding. Nah, setelah tahap understanding ini, kita next step ke tahap menginterpretasi. Apa sih tahap menginterpretasi ini? Jadi penyimak yang baik itu cermat dan teliti. Penyimak itu belum puas dari si pembicara. Dia pasti ingin menafsirkan dan menginterpretasi isi butir-butir dari pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran si pembicara itu. Nah, pada tahap ini kita sudah tiba di tahap itu yang disebutnya interpreting. Itu. Nah, tahap yang menginterpretasi ini sering juga disebut dengan tahap interpreting. Oke, next, Afifah. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap mengevaluasi. Setelah kita melewati 3 tahap tadi, sampailah kita ke tahap mengevaluasi. Udah kan di tahap ketiga itu kita menafsirkan terus juga atau menginterpretasikan isi pembicaraan dari penyimak, mulai menilai. Di tahap ini kita mulai menilai, terus juga mulai mengevaluasi pendapat serta gagasan si pembicara. Kita juga bisa di situ mendapatkan keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan si pembicara itu tentang apa yang kira-kiranya tuh materi itu keunggulannya apa ya, kekurangannya apa ya, kayak gitu. Jadi pada tahap ini kita bisa mengevaluasi dari ibaratnya ujaran dari si pembicara itu. Nah, pada tahap ini kita sampai di tahap evaluating. Setelah tahap evaluating ini, nah tahap yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Setelah semuanya 4 tahap kita lewati ini, dari menyambut, terus juga mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pembicara dalam ujarannya. Nah, pada tahap ini sampailah kita pada tahap terakhir, yaitu tahap responding. Next, apa? Oke, penjelasan selanjutnya saya... Terima kasih adalah Faria yang telah menyampaikan materinya. Kemudian selanjutnya materi terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak ini ada 6. Yang pertama adalah kondisi fisik. Tentu saja kita dalam menyimak membutuhkan fisik yang fit. Fisik itu dipengaruhi oleh gizi kita, kemudian kondisi kesehatan kita, karena menyimak ini membutuhkan konsentrasi kan ya teman-teman. Jadi kalau keadaan tubuh kita tidak optimal, maka menyimak ini tidak optimal juga. Jadi kondisi fisik sangat mempengaruhi. Kedua itu adalah faktor pengalaman. Orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama kepada si pembicara pasti akan lebih tertarik untuk menyimak. Karena pembicaraan yang relevan terhadap pengalaman dari si penyimak itu akan menyebabkan motivasi. Nah, yang ketiga ini adalah faktor motivasi yang akan dijelaskan oleh Fazakia. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang ketiga itu adanya faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini merupakan bentuk
atau penentu dari adanya keberhasilan dari proses keterampilan menyimak seseorang. Nah, jika motivasinya dalam berbicara itu kuat, maka dipastikan keterampilan berbicara atau menyimak itu akan berhasil dalam tujuannya. Nah, yang keempat itu ada faktor sikap. Nah, faktor sikap ini seperti tadi yang sudah dijelaskan awal bahwa dalam kendala menyimak juga diperhatikan faktor sikap ini. Nah, faktor sikap ini juga merupakan faktor yang terpenting dalam kegiatan menyimak. Nah, pada dasarnya manusia itu ada dua sifat, yang menolak dan menerima. Nah, kedua sikap ini bisa mempengaruhi kegiatan menyimak, apakah bisa berdampak positif atau bisa berdampak negatif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, untuk faktor yang kelima, keenam, dan ketujuh, silakan Adila. Baik, terima kasih moderator. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Zakia tadi, dalam kendala menyimak itu termasuk ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini memang sangat berpengaruh dalam menyimak. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua. Ada faktor lingkungan fisik dan juga ada faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan fisik ini tuh kayak berupa fasilitas yang memadai dan penataan ruang kelas dalam pembelajaran kegiatan menyimak. Sedangkan nih lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang mendorong peserta didik untuk kayak mengekspresi. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada faktor peranan di masyarakat. Nah, kemampuan menyimak ini dapat kita lakukan, dapat kita terapkan nih dalam lingkungan masyarakat. Kita sebagai pendidik atau juga sebagai peserta didik dalam hal menyampaikan materi. Materi apapun itu, maupun kuliah, terus juga ceramah, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan yang pesat seperti sekarang ini di bidang keahlian, kita tuh dituntut untuk kayak melakukan atau mengembangkan teknik dalam menyimak yang baik tentunya. Nah, faktor yang terakhir itu ada faktor psikologis. Faktor ini tuh sangat mempengaruhi kegiatan menyimak. Kenapa sih faktor ini mempengaruhi? Pokoknya faktor ini tuh sangat berpengaruh. Faktor ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu psikologis yang negatif yang memberikan pengaruh buruk terhadap kegiatan menyimak, dan ada juga psikologis yang positif yang memberikan pengaruh baik. Jadi faktor ini tuh saling berkesinambungan gitu, ada negatif, ada positif. Jadi harus sama-sama imbang biar nggak timbang sebelah gitu. Oke, selanjutnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adila Karya. Sekian presentasi atau materi yang telah kelompok 2 sampaikan. Sekiranya ada dari teman-teman pertanyaan yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dipresentasikan, silahkan ditulis di kolom chat atau boleh langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Dituliskan di kolom chat saja. Bisa. Oke. Oke, baik. Silahkan tulis di kolom chat untuk pertanyaannya ya, teman. Silakan di close dulu. Sudah ada 2 pertanyaan ya, Sasa. Oke, pemakalan silakan di close dulu. Sudah, Bapak. Belum. Oh baik. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyimak materi dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami apa yang telah kita semua jelaskan dan kita semua mendapat pelajaran atau ilmu dari pemaparan materi tadi. Kurang lebihnya dari kelompok 2, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.